Clara Dao itu pernah jadi simbol kekuatan bagi mereka yang merasa kagak cukup. Dia ngebangun karirnya ini dari ketulusan yang sederhana yaitu mencintai tubuhnya sendiri, sekecil atau setipis apapun bentuknya. Video demi video dia unggah ngebawa pesan bahwa kagak ada salahnya menjadi berbeda. Dia berbicara tentang dadanya yang rata dengan jujur dan ringan, bahkan menyamakan bentuk tubuhnya itu kayak layar TV yang datar atau papan setrika. Tapi yang ngebuat orang tersentuh itu bukan sekedar candaan itu, melainkan keberaniannya untuk bicara soal luka yang dialami banyak perempuan namun jarang disebutkan. Dan ketika video itu viral dengan jutaan orang yang nonton dan ribuan yang nge-like karena ngerasa kagak sendirian, Clara jadi sesuatu yang lebih dari sekedar influencer. Dia jadi mercusuar kecil di tengah gelombang standar kecantikan yang kagak realistis. Tapi semuanya berubah. Beberapa tahun setelah ngebangun kerajaan citra ini dari tubuhnya yang apa adanya, Clara tiba-tiba ngebuat keputusan yang membuat pengikutnya ini terpana, yaitu dia mutusin untuk ngejalanin operasi pembesaran payudara. Bagi sebagian orang, keputusan ini mungkin terdengar ya keputusan pribadi aja gitu, hak individu atas tubuhnya sendiri ya kan. Tapi bagi jutaan followernya yang udah ngejadiin dia ini sebagai simbol penerimaan diri, itu terasa kayak pengkhianatan. Dan yang ngebuat luka itu makin dalam adalah alasan yang dia beriin, satu kata, yaitu dalam video klarifikasinya dia bilang kalau dia ngelakuin ini cuma demi fun. Dia pengen bersenang-senang, dia pengen ngebicarain hal-hal lain. Tapi apa yang terdengarnya ini kayak kejujuran doang baginya gitu ya. Ya udah, gue ngomong jujur, gue pengen fun gitu katanya. Tapi kedengerannya bagi para followernya itu kayak ya rasa dikhianatin gitu. Orang-orang atau follower yang ngejadiin dia ini sebagai tempat perlindungan itu ngerasa dikhianatin sama si Clara ini. Kata fun itu gak cukup buat ngehapus janji-janji lama yang pernah dia ucapin di video-videonya. Banyak komentar kecewa yang bermunculan. Kamu satu-satunya alasan aku percaya diri, sekarang hilang sudah, tulis salah satu penggemar. Ini akan mempengaruhi semua anak perempuan kecil yang dulu mengidolakanmu, kata yang lain. Clara kehilangan ratusan ribu pengikutnya dalam waktu yang singkat, dan kepercayaan yang dulu dibangun dengan keberanian kini runtuh cuma dalam satu keputusan. Ironisnya, Clara itu pernah bicara soal gimana dia ini pengen anak-anak perempuan itu belajar mencintai diri mereka apa adanya. Tapi kini mereka harus nyaksiin gimana tokoh panutan mereka itu ngubah hidupnya sendiri, ngubah tubuhnya sendiri demi sesuatu yang disebutnya ini fun. Perjalanan Clara Dao sendiri ini bukan cuma soal tubuh, ini tuh tentang kepercayaan, harapan, dan gimana internet bisa ngangkat seseorang ke langit cuman untuk ngejatuhin kembali ketika ekspektasi mereka kagak terpenuhi. Mungkin Clara emang pengen bab baru dalam hidupnya, mungkin dia bener-bener bahagia juga dulu. Tapi untuk banyak orang yang pernah ngerasa diselamatin sama kata-katanya, perubahan ini bukan sekedar operasi, melainkan kehilangan. Dan seperti semua kisah tentang kejatuhan dari puncak, dari banyaknya influencer yang pernah gue bahas, yang tertinggal itu bukan cuman angka di layar, tapi luka kolektif dari orang-orang yang sempat percaya. Clara Dao pernah dipuja karena kejujurannya, karena tubuh kecilnya yang dia peluk tanpa malu, dan karena caranya berbicara kepada jutaan perempuan yang selama ini merasa insecure. Tapi semuanya mulai runtuh saat dia ngunggah video dengan judul yang terdengar asing bagi para pengikutnya, yaitu The Surprising Habits That Make Me Skinny. Dalam video itu, Clara bukan lagi ikon penerimaan diri. Dia berubah jadi seseorang yang terlihat seperti sedang mengajari penontonnya ini gimana caranya jadi seperti sekurus dirinya. Padahal selama ini dia bicara soal betapa menyakitkannya skinny shaming dan betapa dia sulit naikin berat badan. Di mata para pengikutnya, video itu kayak jadi tamparan, sebuah pengkhianatan diam-diam terhadap citra yang selama ini dia bangun sendiri. Tapi yang lebih mengkhawatirkan dari sekedar perubahan nada adalah isi videonya itu sendiri. Clara nyebut kalau salah satu kebiasaan kuncinya itu adalah nggak makan kecuali dia bener-bener ngerasa lapar. Dia ngaku sering lupa makan sampai malam hari, baru sadar kalau dia belum nyentuh makanan sejak pagi. Bagi para penggemarnya, kebanyakan remaja perempuan yang masih rentan secara psikologis, pernyataan ini bukan cuman mengecewakan, tapi berbahaya juga. Saran semacam ini tuh bisa dengan mudah tergelincir menjadi pola makan
yang mengarah pada gangguan, terutama saat disampaikan oleh sosok yang jadi panutan. Clara seolah lupa bahwa dia ini bukan lagi sekedar konten kreator, tapi public figure yang kata-katanya punya dampak nyata ke para penggemarnya. Dan meskipun ada beberapa nasihat sehat di dalamnya, kayak jangan merokok, jangan minum alkohol, sebagian besar isi videonya ini tetap berputar di sekitar pembatasan makan dan justifikasi yang terdengar kayak mitos. Dia bahkan ngebandingin gaya makannya ini dengan manusia goa zaman prasejarah, menyiratkan kalau kita seharusnya berhenti makan 3 kali sehari, kayak yang lazim dilakuin orang-orang modern hari ini. Tapi komentar pedas nggak bisa dibungkam. Salah satu warganet itu menyindir, 100.000 tahun lalu kita makan 2 hari sekali dan umur manusia itu cuma nyampe 20 tahun. Ucapan itu ngerangkum gimana Clara gagal ngebaca zaman dan gimana dia ini mengabaikan pemahaman dasar soal gizi, kesehatan, dan pengaruh sosial media. Respon warganet itu datang udah kayak badai bre. Jumlah dislike itu ngelebihin like pastinya 4 kali lipat. Kolom komentar penuh dengan kritik, rasa kecewa, dan kemarahan. Tapi Clara nggak milih untuk bertanggung jawab. Dia matiin komentar, mengabaikan kritik, dan berpura-pura seolah kagak terjadi apa-apa. Sebuah langkah defensif yang memperparah keadaan. Padahal jika waktu itu dia ngakuin kesalahan, minta maaf, atau sekedar ya udah hapus videonya, mungkin publik langsung bakal maafin dia. Tapi waktu terus berjalan dan Clara tetap diem. Dan ketika dia akhirnya buka suara, jawaban yang dia berikan itu terdengar sinis dan ngeremehin gitu. Aku kan cuman bilang kalau aku nggak makan kalau nggak lapar, tapi internet cancel aku karena katanya aku ngajarin orang buat kelaparan. Make it make sense. Sebuah kalimat yang lebih terdengar kayak sindiran balik daripada penyesalan, daripada introspeksi gitu. Nggak berhenti sampai di sana, Clara bahkan ngebuat video bercanda soal dirinya yang harus mencari pekerjaan baru karena di cancel sama internet. Di mata publik semua ini bukan lagi sekedar salah langkah, tapi pembuktian bahwa Clara itu nggak bener-bener peduli dengan dampak dari kata-katanya. Tapi meskipun ini semua udah kelihatannya buruk banget, apa yang datang setelahnya itu jauh lebih parah bre. Semuanya tuh dimulai pada 1 April 2025. Hari itu Clara mengunggah sebuah video dengan penampilan yang jelas berbeda, disertai caption yang bikin banyak orang bingung. I had a boob job. Karena bertepatan dengan April Mop, yaitu 1 April, sebagian besar pengikutnya mengira kalau ini cuma lelucon doang. Beberapa menduga dia ini cuma pakai bodysuit atau bra palsu. Tapi komentar Clara di bawah videonya malah memperkeruh suasana. Or am I kidding? Sebuah sindiran ambigu yang kagak ngejawab apapun, hanya menambah kebingungan dan spekulasi. Apakah ini sungguhan atau cuman prank yang dirancang buat mancing reaksi orang-orang doang? Dan ternyata ini bukan lelucon. Clara tetap ngupload video-video berikutnya dengan penampilan barunya ini, tanpa sekalipun menjelaskan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengabaikan komentar-komentar yang mulai membanjiri kolom videonya, dan bahkan menyindir mereka yang mengkritik keputusannya tersebut sebagai orang-orang yang terobsesi. Obses banget sih lu, kayak gitu loh kesannya. Reaksi warganet itu jadi nggak tertahan. Banyak yang merasa dikhianatin bukan karena dia ngubah tubuhnya, tapi karena dia ngehancurin fondasi yang selama ini dia bangun sendiri, yaitu identitasnya sebagai figur body positivity yang menyuarakan cinta terhadap tubuh apa adanya, terutama bagi perempuan bertubuh kecil. Salah satu komentar paling cerdas itu ada yang nyebut kayak gini: the best April Fool's joke you ever pulled was convincing your audience that you care about body positivity. Clara bukannya introspeksi, malah ngebales dengan nada sarkastik. Why so pressed? Sebagian pengikut itu masih mencoba memberi Clara kesempatan. Mungkin pikir mereka Clara selama ini cuma nutupin rasa nggak aman, rasa insecure. Mungkin ratusan video tentang mencintai tubuhnya itu cumanlah bentuk coping terhadap trauma masa lalunya. Mungkin ini adalah keputusan pribadi yang lahir dari luka yang dalam. Tapi semua dugaan itu runtuh saat Clara sendiri menjelaskan alasannya dalam sebuah video pengakuan. Yes, I did have a boob job. I literally built my entire career and following around that. So why did I do it? Let me tell you the real reason why I did it. And it comes down to one word:
fun. Satu kata yang langsung memutus simpati dari banyak pihak. Fun, dia udah menjalani prosedur bedah, ngebongkar narasi yang dia bangun selama bertahun-tahun. Terus bilang kalau semua ini cuma demi kesenangan, demi fun doang. Seorang pengikutnya bahkan menulis, I got a boob job for fun is more alarming than saying I was insecure. Bagi banyak orang, ini tuh bukan hanya kejatuhan seorang influencer. Ini adalah pengkhianatan terhadap komunitas yang merasa dilihat dan diterima melalui pesan-pesan yang dulu Clara suarakan. Clara mencoba memperbaiki situasi lewat video panjang. Dia ngomong kalau dia ini benar-benar percaya dengan semua yang pernah dia omongin dulu, tapi mengaku merasa bosan ngebuat konten yang sama selama bertahun-tahun. Bukannya meredakan, pernyataan itu justru semakin memperparah keretakan antara dirinya dan para follower setianya. Sekarang bukan cuman kemarahan yang memenuhi komentar, tapi rasa kecewa mendalam. Clara kagak lagi dianggap sebagai pejuang penerimaan diri, pejuang self love. Dia ini kelihatan kayak seseorang yang mengeksploitasi ketidaksempurnaan tubuhnya demi ngebangun karir di atasnya, lalu membuang semuanya begitu aja ketika dia udah punya cukup uang untuk ngubah dirinya. Apapun niat awalnya, satu keputusan dan satu penjelasan yang kagak sensitif itu cukup untuk menjatuhkan semua yang dia bangun selama 6 tahun. Dia kehilangan kepercayaan, dia kehilangan identitas yang ngebuatnya ini istimewa. Dan lebih dari itu, dia kehilangan hati dari orang-orang yang dulu percaya bahwa Clara Daw itu adalah bukti bahwa lu bisa berbeda dan tetap berharga. Sama seperti kontroversi sebelumnya, Clara kembali milih jalur yang paling merusak dirinya sendiri. Bukan meminta maaf, bukan menjelaskan dengan empati, tapi menyerang balik para pengikutnya sendiri. Tapi kali ini kagak ada lagi ruang untuk bersimpati. Dalam hitungan hari, ratusan ribu followers paling loyal itu ninggalin dia. Kolom komentar yang dulunya ini dipenuhi pujian dan dukungan kini berubah jadi ladang caci maki. Tapi dibalik semua kemarahan dan kekecewaan, satu pertanyaan terus menggantung di benak banyak orang. Kenapa? Apa yang membuat Clara berubah begitu drastis dalam waktu yang begitu singkat? Banyak yang percaya bahwa jawabannya ini mungkin terletak pada satu nama, Jeffy Lorenzana, seorang kreator asal Filipina yang mulai dekat dengan Clara sejak Oktober 2023. Hubungan mereka terlihat manis di permukaan. Clara bahkan pernah mengunggah video bertajuk How I Manifested My Soulmate yang menggambarkan Jeffy sebagai cinta sejatinya. Mereka ngebuat channel YouTube couple yang meraup jutaan subscriber dan menjadi pasangan favorit internet. Di kolom komentar, para penggemar itu menuliskan harapan agar hubungan mereka langgeng terus dan kagak terganggu sama popularitas yang mereka terima. Tapi ketika semuanya mulai runtuh, banyak yang mulai mencurigai bahwa perubahan Clara ini mungkin bukan datang dari dalam dirinya sendiri, tapi melainkan dari si Jeffy ini. Spekulasi itu mulai makin liar saat Clara mengumumkan bahwa mereka telah putus, tepatnya pada 11 Juni 2025, dalam sebuah video yang menunjukkan raut wajahnya yang udah benar-benar hancur. Tapi publik nggak mudah percaya. Waktu pengumuman itu terlalu sempurna, bertepatan dengan saat Clara ini lagi dihujanin kritik dari seluruh penjuru internet. Maka banyak yang menuduh dia ini cuman ngelakuin strategi untuk mengalihkan perhatian, semacam drama pribadi yang digunain sebagai pelindung dari amarah publik. Namun keraguannya berubah menjadi amunisi saat seorang mantan pacarnya si Jeffy yang muncul dan ngebongkar sisi lain dari pria itu. Dia nuduh Jeffy ini emang udah sering berselingkuh berkali-kali, termasuk saat menjalani hubungan dengan Clara. Reputasi Jeffy emang dari dulu buruk katanya. Dia udah sering selingkuh dari SMA. Dari sini muncul teori baru bahwa Jeffy lah dalang di balik semua kekacauan ini, bahwa dia yang mendorong Clara untuk mengubah tubuhnya, mengubah isi kontennya, bahkan mengubah citranya di depan publik. Dan setelah semua itu dia lakuin, dia pergi gitu aja, ninggalin Clara saat badai datang ngehantam dia dengan penuh. Meskipun belum ada bukti kuat yang menguatkan teori itu, tapi banyak orang yang percaya. Keyakinan itu pun gak cukup untuk menyelamatkan karir Clara. Terlalu banyak yang udah hilang. Dia udah kehilangan ratusan ribu followers yang dulu benar-benar peduli sama dia. Mereka yang dulu merasa dilihat, didengar, dan dimengerti lewat pesan-pesan body positivity yang dia suarakan dengan tulus. Kini mereka cuma bisa muter ulang video-video lamanya, ninggalin komentar kayak
Aku kangen Clara yang dulu, yang tulus, yang kagak nyari sensasi buat jadi viral. Masalah terbesar Clara itu bukan cuman pada apa yang dia lakuin, tapi gimana dia nanggepin konsekuensinya. Nggak ada pertanggungjawaban bre, nggak ada rasa bersalah, cuman sikap sinis dan reaktif. Dan itulah yang menghancurkan hubungan emosional yang dia bangun selama bertahun-tahun. Kini meskipun dia masih punya cukup viewer untuk tetap bertahan di dunia konten, Clara udah kehilangan hal yang paling berharga dalam karirnya, yaitu kepercayaan. Dan kepercayaan sekalinya hancur jarang banget bisa dipulihin. Oke bre, gitu aja buat video gue kali ini. Kita udah ngebahas kisahnya Clara Dao, konten kreator body positivity yang ternyata tiba-tiba ngelakuin perubahan drastis. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.